Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang yang berbahagia dan di mana saja Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran di semester 2 dalam pembelajaran jarak jauh melalui channel Nelita Online Learning. Pada kesempatan kali ini jangan lupa kalian absen dulu di live chat dengan format nama kalian underscore nama kelas kirim di live chat. Jangan lupa di like dan subscribe. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengevaluasi penyambungan fiber optik, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.7 dan juga kompetensi dasar keterampilan 4.7, yaitu melakukan penyambungan kabel fiber optik. Kita mulai saja materi pembelajarannya. Penyambungan kabel fiber optik. Penyambungan kabel fiber optik. Dalam jaringan kabel, titik rawan dari gangguan terletak pada titik sambungan karena pengaruh dari luar seperti masuknya air ke dalam klosur. Ini dapat mempengaruhi dalam jangka waktu yang panjang 5 sampai dengan 10 tahun, akan menyebabkan turunnya karakteristik atau kegunaan daripada fungsi kabel fiber optik tersebut. Dengan demikian, ini akan menyebabkan kerugian yang cukup besar dan semakin besar pada kabel fiber optik. Selain faktor air yang akan mempengaruhi kualitas jaringan, juga faktor-faktor mekanis seperti tegangan yang terlalu berlebihan, seperti bending radius. Bending radius itu artinya tekukan, ya, tekukan, radius tekukan pada kabel fiber optik. Tujuan penyambungan kabel fiber optik secara umum adalah untuk menyambung dua kabel serat optik sesuai dengan prosedur yang benar sehingga mempunyai kerugian sekecil mungkin. Di bagian B di situ Bapak tampilkan bagan, yaitu bagaimana prosedur penyambungan serat optik dari mulai penanganan, persiapan kabel, dan juga penanganan oval seal, ya. Lalu pengaturan fiber, lanjut ke penyambungan fiber optik dan pemasangan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Prosedur penyambungan serat optik adalah sebagai berikut. Pertama, penyambungan kabel serat optik harus sesuai prosedur. Yang kedua, menggunakan material dan peralatan yang harus benar. Yang ketiga, pemasangan kabel serat optik harus sesuai penunjuk pelaksanaan. Yang keempat, pengetesan harus dilakukan sesuai penyambungan. Yang kelima, semuanya harus dilakukan dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Proses penyambungan kabel serat optik meliputi yaitu dua macam. A. Penyambungan kabel optiknya, yang B. Penyambungan serat kabel optik. Jadi ada dua tahap, penyambungan kabel optiknya dan yang B. Penyambungan serat optik. Selanjutnya, splicing setup. Splicing setup ini persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan penyambungan kabel fiber optik. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kabel fiber optik itu harus disambung? Yang tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya bahwa untuk mengurangi biaya yang cukup besar. Jadi tidak perlu kita membeli atau menggunakan kabel yang baru yang biayanya cukup besar, maka cukup kabel yang putus itu atau yang mengalami kerusakan diperbaiki atau disambung. Itu tujuan utamanya. Melakukan penyambungan kabel fiber optik. 1. Pertama, bersihkan di seputar lokasi penyambungan. Jadi dibersihkan dulu. Bagaimana Pak cara membersihkannya?
kabel fiber optik itu memang perlu penanganan yang khusus, berbeda dengan kabel-kabel yang lain seperti kabel koaksial, kabel UTP, unshielded rectifier. Perlu penanganan yang khusus untuk kabel fiber optik. Jadi dibersihkan khusus dengan tisu alkohol, ya. Tisu alkohol atau alkohol 90% untuk membersihkan bagian-bagian pada kabel yang akan disambung pada kabel fiber optik supaya steril, bersih, supaya nanti tidak ada redamannya juga bagus, ya, dan pengiriman bandwidth jaringan juga semakin cepat. Kedua, kupas buffer tubes dan bersihkan dengan jelly cleaner. Jadi di bagian kabel itu ada bagian luar yang disebut buffer tube atau kulit luar outer jacket. Ya, itu perlu kita kupas dulu ya sebelum kita membersihkan kabel optiknya atau inti atau core kabel fiber optik tersebut. Yang ketiga, ambil fiber lock splice dan tempatkan pada splicing holding. Dan yang keempat, posisikan lengan penjepit atau penyimpan fiber atau toggle arm sesuai peruntukan. Untuk fiber dengan diameter coating 250 mikrometer, nah ini yang perlu kalian pahami, kalau kita berbicara tentang diameter, ya, itu satuannya adalah mikrometer, ya. Kalau kita bicara tentang jaringan atau bandwidth, gelombang jaringan itu satuannya adalah nanometer. Jadi kalau diameter coatingnya itu berkisar antara 250 mikrometer diputar ke arah dalam. Tetapi untuk fiber yang diameternya coating 900 mikrometer itu diputar ke arah keluar. Kita lanjutkan. Persiapan fiber. Persiapan kabel fiber optik yang akan digunakan mulai dari pengupasan sampai pemotongan kabel fiber optik. Nah, penting nih ya. Jadi cara mengupasnya juga gimana juga perlu nanti Bapak suguhkan di akhir sesi pembelajaran ini, PJJ ini, Bapak tayangkan bagaimana cara secara detail atau video tutorial bagaimana cara menyambung, mengupas, memotong kabel yang benar dari awal sampai akhir. Kalian tonton, kalian pahami pada video tersebut. Ini pengupasannya juga khusus, perlu alat yang khusus namanya striper ya atau cleaver ya. Dikupas dulu ya, jadi nanti dikupas baru dipotong kabel fiber optiknya. Tahapan-tahapannya yaitu pertama kupas dulu coating sepanjang kurang lebih 25 mm sampai dengan 51 mm menggunakan mechanical striper. Yang kedua, bersihkan bar atau bare fiber menggunakan tisu alkohol ya. Jadi tisu kita berikan alkohol lalu kita bersihkan. Yang ketiga, untuk jenis fiber lock 2 seri 2 2529 universal splice, potong fiber menggunakan fiber cleaver sepanjang 12,5 mm ditambah 0,5 mm baik untuk diameter coating yang 250 mikrometer maupun yang 900 mikrometer. Keempat, periksa panjang potongan fiber menggunakan pengukur panjang potongan fiber 12,5 mm yang ada pada fiber lock assembly tools. Yang kelima, apabila panjang pada bare atau bar fiber tidak sesuai, lakukan pengaturan panjang potongan fiber pada fiber cleaver.
Nah, itu tahap persiapan. Lalu kita beralih pada slide di sebelah kanannya, yaitu penyambungan fiber. Di situ ada langkah-langkah, ada 7 item atau 7 tahap. Langkah-langkah melakukan splicing atau penyambungan kabel fiber optik setelah persiapan dengan menggunakan alat yaitu splicer. Pertama, tempatkan fiber pertama pada tempat penyimpanan fiber dengan cara menjepitkan fiber pada penggenggam. Panjang coating dari bare fiber kurang lebih 6 mm. Kedua, masukkan ujung fiber pertama dengan cara mendorong ke dalam fiber splice sampai berhenti. Ketiga, lakukan hal serupa untuk sisi yang lain atau fiber kedua. Keempat, masukkan ujung fiber kedua dengan cara mendorong ke dalam fiber lock splice sampai ujung fiber pertama dan kedua bersentuhan yang ditandai dengan bergeraknya pada fiber pertama. Yang kelima, setelah kedua ujung fiber bersentuhan, dorong fiber pertama ke arah fiber kedua. Sekali lagi, sampai fiber kedua bergerak. Keenam, hal ini untuk meyakinkan bahwa kedua ujung fiber benar-benar saling bersentuhan. Lalu yang ketujuh, lakukan pengepresan dengan cara menekan handle pada fiber lock assembly tools ke bawah sampai fiber lock splice berbunyi. Nah, itu penyambungan pada fiber optik, langkah-langkahnya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pengaturan fiber ke dalam tray. Yang perlu diperhatikan pada saat pengaturan sambungan fiber ke dalam tray. Pertama, setelah selesai penyambungan, angkat fiber lock splice dari assembly tools dan masukkan ke dalam tray. 2. Saat mengatur serat ke dalam tray, perhatikan bending radius serat tidak boleh kurang dari 3 cm. Ketiga, hindari terjadinya puntiran pada serat. Puntiran itu pelintiran. Pelintiran ini dapat menyebabkan terjadinya retak atau pecah atau putusnya kabel serat optik. Jadi kita perlu bekerja dengan ekstra kehati-hatian. Yang keempat, tata cara pengaturan serat ke dalam tray ini juga berlaku untuk penyambungan serat dengan fusion splicer. Ya. Penyambungan serat optik ini dibagi menjadi 2 cara, yaitu pertama secara fusion atau peleburan dengan menggunakan alat yang namanya fusion splicer. Yang kedua, penyambungan secara manual atau secara mekanik. Jadi ada 2 cara. C. Fusion splicing. Teknik penyambungan fiber optik untuk menyambung 2 fiber secara permanen dan kerugian penyambungan harus memakai fusion splicer. Untuk menghindari kerugian yang cukup besar, maka digunakan biaya yang ringan. Bagaimana caranya menggunakan alat supaya biaya-biaya yang cukup besar dapat dikurangi efisiensi. Bagian-bagian fusion splicing. Berikut bagian-bagian pada fusion splicing. Pertama, struktur fusion splicer. Kedua, proses fusion splicing. Ketiga, kualitas sambungan. Keempat, perkiraan fusion splicing. Kelima, pemeliharaan pada fusion splicer. Struktur fusion splicer. Berikut adalah struktur yang dimiliki fusion splicer. Pertama, atur V. V itu adalah jarak bertemunya
antara kabel yang satu, ujung kabel satu fiber optik dengan ujung kabel fiber optik yang lainnya, itu disebut daerah V di dalam fusion splicer dan juga klem. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian tonton pada tayangan video di sesi akhir materi pembelajaran PJJ ini. Yang kedua, micro positioned dan sensor. Yang ketiga, elektroda. Yang keempat, sistem sensor yang berisi kaca dan lensa. Fungsi dari masing-masing yang akan memadukan terjadinya proses penyambungan. Kita lanjut. Di sini ada beberapa tahap proses fusion splicing, ya. Proses yang dilakukan dalam fusion splicing antara lain pertama yaitu tahap pengupasan coating. Ya, pengupasan coating itu ada tekniknya menggunakan alat yang bernama stripper, yaitu stripper manual dengan cara dijepit, ya, lalu ditarik, itu dikupas kulitnya, ya. Yang kedua, pemotongan serat. Pemotongan serat ini bagaimana caranya pemotongan itu kita hasilkan yang baik, ya. Jangan pemotongan itu dihasilkan ujung kabelnya itu buruk, ya, bekas patahan atau pecahan. Jadi kita potong supaya rapi dan hasilnya baik, hasilnya bagus. Ya, ini dipotong menggunakan pemotongan manual, yaitu alatnya disebut stripper manual. Yang ketiga, pemasangan fiber pada alur V. Ya. Itu ada alur V, ya, dan juga ada fiber. Lihat gambar panah pada gambar yang Bapak tayangkan pada slide, ya. Fiber holder, menggunakan fiber holder kalau kita tidak mau menyentuh core atau inti daripada fiber optik tersebut, ya. Yang keempat, membuat sejajar serat dan fusion splicing. Ini ada 5 tahap. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Dari mulai ujung kabel yang satu ke ujung kabel yang lainnya kita dekatkan, itu disebut daerah V, ya. Daerah V antara ujung kabel fiber optik yang satu dengan ujung kabel fiber optik yang lainnya kita dekatkan, ya. Kita dekatkan untuk kita lakukan peleburan penyambungan menggunakan fusion splicer. Nah, ini ada tahapan penyambungannya dari mulai satu, lama-lama makin dekat, terus ketiga makin dekat, keempat sudah menempel, menyambung, dan kelima dilebur dan tersambung. Itu adalah proses daripada tahapan atau proses penyambungan pada alat yang disebut fusion splicer. Kita lanjutkan. Apakah bisa penyambungan itu dilakukan 2 kali? Oh, tentu bisa. Ya, bisa dilakukan penyambungan 2 kali apabila misalnya kita lakukan penyambungan di tahap pertama gagal. Karena tidak semua orang bisa menyambung alat tersebut karena perlu keahlian khusus, alat yang khusus, dan perlu ekstra kehati-hatian. Karena kabelnya sangat halus seperti rambut manusia, ya. Jadi perlu ketelitian dan kejelian. Kalau di tahap pertama kita gagal, bisa kita lakukan yang kedua atau kedua kali ataupun seterusnya. Yang kelima, pengecekan hasil sambungan. Dari hasil sambungan mungkin hasilnya ada yang mulus, ada yang bagus, ada yang baik, dan ada juga yang gagal atau yang jelek. Di sini bisa kalian lihat pada hasil sambungan itu ada yang berbentuk
gelembung, ya, atau ada tanda hitam, atau lebih tebal, atau menjadi kemungkinan lebih tipis pada sambungan tersebut, atau juga pada ujung kabel tersebut, sambungan tersebut tidak sejajar atau tidak lurus, ya. Kita beralih ke slide sebelah kanannya atau sebelah kanan di sisi kanan pada slide layar monitor kalian. Perkiraan nilai sambungan dan tampilan luar daripada titik sambungan menunjukkan baik jeleknya kualitas sambungan bila hasilnya terdapat gelembung, A gelembung, B garis tebal, C bayangan hitam, dan D bila terjadi hal semacam itu harus dilakukan lagi penyambungan. Jadi bisa dilakukan penyambungan sebanyak 2 kali ataupun sampai dengan 3 kali sampai kita dapatkan hasil penyambungan kabel serat optik itu secara baik, mulus, dan bagus. Tujuannya apa? Tujuannya apabila nanti pada saat pengiriman gelombang bandwidth jaringan itu tidak ada kendala atau hambatan atau disebut juga redaman, gangguan pada kabel serat optik. Perkiraan fusion splicing loss ada 2 cara, yaitu pertama local injection and detection atau disingkat LED, lead. Yang kedua direct core monitoring atau disebut juga DCM. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mechanical splicing. Fungsi daripada mechanical, penyambungan mechanical adalah penyambungan secara mekanik, yaitu mengambil contoh dari produk 3M dengan tipe fiber lock 22529, yaitu satu digunakan untuk menyambung serat single mode maupun multimode dengan diameter cladding 125 mikrometer secara permanen. Jadi bisa disambung kabel serat optik yang 2 macam itu, yang single mode maupun yang multimode. Kedua, diameter coating yang digunakan antara 250 mikrometer sampai dengan 900 mikrometer. Kita lanjutkan. Peralatan yang digunakan dalam penyambungan mekanik antara lain peralatannya yaitu 1 fiber lock assembly tools, yaitu alat untuk menyambung fiber secara mekanik atau secara manual. Yang kedua, plastic coating stripper. Alat ini yaitu untuk mengupas coating. Yang ketiga, tisu beralkohol, yaitu alat yang berfungsi membersihkan serat setelah dikupas coatingnya. Keempat, cleaver. Fungsinya yaitu untuk memotong serat setelah dibersihkan. Kelima, fiber lock splice. Fungsinya yaitu untuk menyambungkan kabel fiber serat optik. Untuk slide berikutnya yang di sebelah kanan, yaitu berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses setup penyambungan. Yaitu pertama, bersihkan di seputar lokasi penyambungan dengan tisu yang beralkohol. Kedua, kupas buffer tubes dan bersihkan dengan jelly cleaner. Ketiga, ambil fiber lock splice dan tempatkan pada splice holding. Keempat, posisikan lengan penjepit atau penyimpan fiber atau disebut juga toggle arms sesuai peruntukannya. Untuk fiber dengan diameter coating 250 mikrometer, putar ke arah dalam. Untuk fiber yang diameter coating 900 mikrometer, putar ke arah keluar. Lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah, ada 14 langkah atau tahapan yang harus diperhatikan
bagaimana dalam mempersiapkan serat optik. Ya, persiapan serat optik dalam proses penyambungan kabel fiber optik. Bapak bacakan secara singkat saja ya untuk mempersingkat waktu. Pertama, kupas coating sepanjang kurang lebih 25 mm sampai dengan 51 mm menggunakan mechanical striper. Kedua, bersihkan fiber optik dengan tisu alkohol. Ketiga, untuk fiber lock 2529, potongan dengan clipper sepanjang 12,5 mm ditambah dengan 0,5 mm, baik yang berdiameter 250 mikro maupun yang 900 mikrometer. Keempat, periksa panjang potongan menggunakan pengukur panjang potongan 12 mm pada fiber lock assembly tools. Kelima, apabila panjang bar atau bar fiber tidak sesuai, maka lakukan pengaturan panjang potong fiber pada fiber clipper proses penyambungannya. Keenam, tempatkan fiber pertama pada tempat penyimpanan fiber dengan cara menjepitkan fiber pada penggenggam panjang coating dari bar fiber kurang lebih 6 mm. Ketujuh, masukkan ujung fiber pertama dengan cara mendorong ke dalam fiber splice sampai berhenti. Kedelapan, lakukan hal serupa untuk sisi yang lain atau fiber yang kedua. 9, masukkan ujung fiber kedua dengan cara mendorong ke dalam fiber lock splice sampai ujung fiber pertama dan kedua bersentuhan yang ditandai dengan bergeraknya pada fiber pertama. 10, setelah kedua ujung fiber bersentuhan, dorong fiber pertama ke arah fiber kedua sekali lagi sampai fiber kedua bergerak. Hal ini untuk meyakinkan bahwa kedua ujung fiber tersebut saling bersentuhan. 11, lakukan pengepresan dengan cara menekan handle pada fiber lock assembly tools ke bawah sampai fiber lock splice berbunyi. Yang perlu diperhatikan pada saat pengaturan sambungan fiber ke dalam tray itu harus dilakukan dengan cara hati-hati. 12, setelah selesai penyambungan, angkat fiber lock splice dari assembly tools dan masukkan ke dalam tray atau alat peleburan. Ke-13, saat mengatur serat ke dalam tray, perhatikan bending atau tekukan radius serat tidak boleh kurang dari 3 cm. Kalau lebih kecil dari 3 cm nanti akan mengalami pecah atau juga putus ya pada serat optik tersebut. 14, hindari terjadinya puntiran atau pelintiran pada serat. Tata cara pengaturan serat ke dalam tray ini juga berlaku untuk penyambungan serat dengan fusion splicer. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada D, patch core dan pigtail. Patch core itu adalah sepotong kabel yang memiliki satu buah konektor di ujungnya, ya, itu disebut pigtail. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang memiliki konektor. Sedangkan patch core adalah fiber optik yang pada kedua sisi ujung kabelnya terdapat konektor atau penyambung atau penghubung. Patch core digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga dengan optic jumper. Oke, materinya sampai di situ. Kita lanjutkan dengan video tayangan bagaimana cara penyambungan kabel serat optik. Kalian tonton, kalian pahami video bagaimana cara penyambungan kabel serat optik sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Kita mulai, stay tune.
Kalau senyum dulu. Oke, penyambungan kabel fiber optik telah selesai. Tadi kalian tonton video tutorialnya, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat bermakna dan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk siswa SMK Negeri 5 Kota Tangerang pada khususnya, pada umumnya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata, tingkah laku apabila tidak berkenan, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.